Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi kita menikmati saat teduh melalui renungan firman Tuhan pada saat ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang senantiasa dilimpahkan atas hidup kami. Kami boleh ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang boleh kami nikmati. Terima kasih Tuhan, biarlah hati kami terbuka untuk perenungan firman-Mu. Apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi keinginan firman-Mu, itulah yang dapat kami lakukan dalam hidup kami, sehingga hari lepas hari kami bertumbuh di dalam Engkau, kami semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Perenungan firman Tuhan pada saat ini yang dapat kita lihat melalui pengalaman dari seorang pemazmur. Dari Mazmur 119 ayat 145 sampai ayat 152. Tetapi pada saat ini saya akan membaca di ayat yang ke 145 di dalam Mazmur 145, Mazmur 119 ayat 145 dikatakan, "Aku berseru dengan segenap hati, jawablah aku, ya Tuhan. Ketetapan-ketetapan-Mu hendak kupegang." Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur berkata, "Aku berseru kepadamu, ya Tuhan." Tidak ada seorang pun yang pernah mengharapkan, membayangkan, apalagi menginginkan hal-hal yang buruk atau hal-hal yang sukar terjadi di dalam hidupnya. Sebaliknya, yang diharapkan atau yang diinginkan oleh setiap orang tentu saja adalah hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang baik, yang dirindukan, bahkan hal-hal yang membuat seseorang itu dia berbahagia, dia bersuka cita di dalam hidupnya. Sehingga hal-hal yang baik itu tentu saja akan membuat hidupnya akan lebih bersemangat lagi untuk menjalani kehidupannya. Kenapa? Karena hal-hal yang baik itu, hal-hal yang indah itu akan mendorong hidupnya untuk lebih bersemangat di dalam hidupnya. Namun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada kenyataannya, pada hal yang sebenarnya, apa yang diharapkan, apa yang dirindukan, terkadang berbeda dengan yang terjadi. Berbeda dengan yang dialami. Justru hal-hal yang tidak kita inginkan, hal-hal yang tidak kita minta, ya, hal-hal yang tidak pernah kita harapkan untuk datang terjadi dalam hidup kita, yaitu keadaan-keadaan buruk terjadi dalam hidup kita, itu datang dan melanda hidup kita. Dan tentu ini adalah hal-hal yang sukar, hal-hal yang sulit, yang harus, yang mau tidak mau kita hadapi. Ini juga yang dialami oleh pemazmur. Pengalaman-pengalaman yang sukar ini, pengalaman-pengalaman yang sulit ini dialami oleh pemazmur. Dan itu sangat terlihat jelas dari doa-doa yang dipanjatkan oleh pemazmur.
Bahkan dikatakan di ayat 143, pemazmur berkata, "Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan." Orang-orang yang jahat terus mengejarnya. Kalau kita lihat di ayat 150, ada orang-orang yang bermaksud jahat mengejarnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, masa sukar, masa sulit, ini yang akan dialami oleh setiap kita. Keadaan-keadaan yang sulit akan dialami oleh setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan firman Tuhan itu sangat jelas, sering disampaikan di setiap kita beribadah di hari Minggu. Firman Allah itu jelas bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar, hari-hari yang jahat di mana kita akan hadapi hal yang demikian. Namun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, persoalannya, pertanyaannya, ketika kita mengalami masalah, ketika kita menghadapi persoalan, masa yang sukar itu atau hal-hal yang sulit itu, apakah kita mengandalkan kekuatan kita? Apakah kita mengandalkan jabatan kita? Apakah kita mengandalkan kekuasaan kita? Atau kita mengandalkan Tuhan? Itu persoalannya. Tapi kita lihat seorang pemazmur, dia tidak mengandalkan jabatannya, dia tidak mengandalkan kekuatannya, apa yang dimilikinya dia tidak andalkan. Tetapi yang diandalkan adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Itu sebabnya pemazmur dia berkata, "Aku berdoa dengan segenap hati." Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang utama bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bagi kita anak-anak Tuhan, bagi kita sebagai jemaat Tuhan, ketika kita mengalami pergumulan ini, ketika kita mengalami persoalan dalam kehidupan kita, pergumulan entahkah itu secara pribadi, dalam keluarga, dalam usaha yang kita lakukan, ada begitu banyak persoalan yang harus kita hadapi. Jangan lupa, hal yang paling utama kepada kita yang harus kita lakukan adalah kita berdoa, berseru kepada Tuhan dengan segenap hati. Pemazmur berkata, "Aku berseru dengan segenap hati, jawablah aku ya Tuhan. Aku berseru kepadamu," di ayat 146, "aku berseru kepadamu, selamatkanlah aku." Jadi ini yang dilakukan oleh pemazmur. Ketika dia ada di tengah-tengah pergumulan, ketika dia ada di tengah-tengah masalah, kesukaran yang dia harus hadapi, dia datang dan berseru, dia berdoa, dia memohon serta meminta kepada Tuhan dengan segenap hati pertolongan Tuhan. Artinya dia menyadari bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sanggup menolongnya. Tuhan yang sanggup melepaskan dia dari setiap pergumulan, dari setiap masalah. Tuhan yang sanggup membela dia dari apa yang dia hadapi. Saya percaya juga bahwa hal yang sama, pergumulan, masalah, tantangan itu ada dalam hidup kita. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kita berseru, berdoa, minta pertolongan Tuhan. Kesadaran berdoa sungguh-sungguh dan berharap serta meminta pertolongan kepada Tuhan adalah bukti bahwa kita ini
sangat terbatas dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga kita berseru kepada Tuhan. Sehingga kita berdoa meminta kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berdoa dengan segenap hati, berdoa dengan kesungguhan hati, bagi kita adalah kita menempatkan doa itu sebagai hal yang utama di dalam hidup kita. Kita menempatkan bahwa ketika kita berdoa, hubungannya adalah kita berhubungan dengan Tuhan. Kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita membangun relasi dengan Tuhan. Entahkah kita memohon kepada Tuhan, Tuhan berbicara kepada kita melalui firman Tuhan, dan kita menemukan jawaban demi jawaban atas setiap doa-doa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya renungan ini boleh menjadi bahagian kita dimanapun kita berada, dalam aktivitas kita, dalam pekerjaan kita. Tuhanlah yang sanggup membela, menolong kita, asalkan apa? Ketika kita menghadapi pergumulan, jangan lupa kita berdoa dan berseru kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang menjadi jawaban atas setiap doa kami. Pergumulan demi pergumulan yang kami alami, kami tahu Tuhan, Engkau Allah pembela kami, penolong kami. Engkau Allah yang memberi kami kekuatan. Engkau Allah yang melepaskan kami setiap dari pergumulan-pergumulan, sehingga kemenangan itu boleh menjadi bahagian kami. Berkati kami semua, berkati seluruh jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.